Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 ini, saya akan mengomentari Muhammad KC diduga punggungnya memar selama ditahan polisi. Muhammad KC ditahan polisi atas laporan masyarakat dengan tuduhan menyakiti umat Islam. Selama Muhammad KC ditahan, ada dugaan polisi melakukan penganiayaan. Pada saat pengacaranya membesuk kepada Muhammad KC ke dalam tahanan, disuruh membuka bajunya. Di punggungnya ada lebam bekas pukulan dan Muhammad KC tidak mengakui siapa yang memukulnya karena dia merasa ketakutan. Polisi yang melakukan pemukulan tersebut harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Karena kalau di dalam penjara seseorang tidak boleh ditindak dan harus dilindungi dari siapapun. Dia harus bebas di dalam tahanan tersebut. Tidak boleh dilakukan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Untuk dapat mencari bukti pelakunya, seharusnya Muhammad KC lewat pengacaranya memperadilankan polisi ke pengadilan negeri. Nah, karena kalau nanti polisi diperadilankan, polisi nanti dapat memanggil polisi tersebut dan menanyakan segala sesuatunya terkait dengan memarnya punggung daripada Muhammad KC itu dan siapa yang melakukan pemukulan tersebut. Di sana nanti bisa diminta semua keterangan-keterangan bertalian dengan penyelesaian perkara tersebut. Dan juga polisi nanti kalau memang sudah ketahuan nanti ada yang melakukan pemukulan, baru nanti orang tersebut dapat ditindak. Bisa juga terjadi polisi pura-pura tidak tahu membiarkan orang lain memukulnya. Hal ini juga sama kesalahan dari aparat polisi yang menjaga tahanan tersebut. Perlu dilaporkan, diperadilankan ke pengadilan negeri. Atau kalau enggak, bisa saja dilaporkan kepada Komnas HAM. Karena nanti Komnas HAM bisa mencari siapa orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut. Karena Komnas HAM ini merupakan lembaga ini, setingkat lembaga tinggi juga ini di pemerintahan. Dan dia nanti bisa minta, Komnas HAM bisa minta rumah sakit tertentu untuk melakukan visum kepada Muhammad KC tersebut. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh polisi. Karena kalau sekarang di polisi di protes, ya sama saja tidak ada artinya. Pengacara itu pun tidak diperhitungkan sama polisi dia. Karena statusnya juga, apalagi Muhammad KC memprotesnya, dianggapnya tidak ada itu. Makanya supaya benar-benar berjalan dengan baik dan diperhatikan oleh kepolisian, saran saya agar Muhammad KC memperadilankan kepolisian tersebut ke pengadilan negeri. Dan biarlah nanti pengadilan negeri mencari data-datanya. Siapa yang melakukan pemukulan tersebut, semua data-datanya yang dicari. Dan siapa yang menghina pelapornya akan bisa terbuka nanti di depan umum itu. Dan hakim menjatuhkan nanti putusan tersebut sifatnya independen. Tidak boleh dipengaruhi oleh polisi atau siapapun. Kalau memang ada kesulitan pra peradilan, dapat juga melaporkannya kepada Komnas HAM, Komisi Nasional, Komnas HAM. Jadi bisa dilaporkan ke sana, biar nanti Komnas HAM yang mencari rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan masalah penganiayaan tersebut. Dan sifatnya revisumnya itu bisa dilakukan atas permintaan daripada Komnas HAM. Kalau memang ada nanti bekas pukulan tersebut, Komnas HAM bisa mengajukan saran-saran kepada polisi agar menindak seseorang tertentu yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi tidak boleh dibela begitu saja. Jadi harapan saya sebenarnya agar Muhammad KC ini menempuh jalur pra-peradilan, memperadilankan kepolisian kepada pengadilan negeri atau melapor ke Komnas HAM.
Karena perbuatan daripada polisi tersebut melakukan penganiayaan, termasuk juga ini tindakan daripada melanggar hak asasi manusia ini. Melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi, tidak boleh diperlakukan dengan tidak adil, ini diperlakukan dengan tidak adil. Merupakan juga ini hak daripada Komnas HAM, walaupun tidak Komnas HAM berat ya, tetapi seperti kasus dulu ditangani juga, bukan Komnas HAM berat. Seperti adanya mati 5 orang masalah anak buah Rizik Syihab tersebut, sampai ke Komnas HAM dilaporkan, tetapi Komnas HAM bertindak, tetapi hanya saja masalahnya bahwa Komnas HAM menyatakan bahwa itu kewenangan dari kepolisian, di mereka memiliki senjata. Nah ini sekarang ini juga seharusnya dilaporkan ke Komnas HAM, biar nanti Komnas HAM minta Muhammad KC diperiksa salah satu rumah sakit atau diperiksa oleh visumnya oleh rumah sakit tertentu yang ditunjuk oleh Komnas HAM. Dan apa nanti hasilnya, polisi harus taat kepada hasil temuan daripada kepolisian, hasil temuan daripada rumah sakit tersebut yang dibawa pengawasan dari Komnas HAM tersebut. Itulah saya lihat yang perlu dilakukan. Jadi harapan saya Muhammad KC lewat pengacaranya agar memperadilankan polisi atau melaporkan ke Komnas HAM untuk mencari pemukulnya dari pihak kepolisian. Jadi nanti agar terbukti dan jelas nanti perkaranya tersebut, sehingga polisi pun tidak bisa melindunginya lagi. Sifatnya netral, hukumlah nanti yang membuktikannya. Jadi saran saya supaya Muhammad KC memperadilankan dan melaporkan ke Komnas HAM. Karena kalau hanya modal pengacaranya atau Muhammad KC tidak akan didengar sama polisi itu, orang lain pun tidak akan mendengarnya. Tetapi kalau sudah diperadilankan atau dilaporkan ke Komnas HAM, maka nanti akan dia bertindak, semua tindakannya akan ditaati oleh kepolisian. Sekian dan terima kasih.